Oh, kita lagi di Pantai Cemara nih, Pantai Cemara. Menuju ke beach camp. Di dalam ruangan camping. Gas untuk duduk santai ya, melihat jalannya kapal penyeberangan. Sudah ya? Oke, ya kali ini kita berada di beach camp ya. Beach camp tepatnya di Sekotong Barat, Pak ya. Dusun Medang. Barat. Kali ini suasananya siang enak sekali, suasananya awannya biru. Kita bersama Pak Agung, ya Pak Agung dan pemilik langsung beach camp. Apa namanya Pak? Nyoman Hartawan, Pak. Nyoman Hartawan Ya. ya. Nyoman Hartawan mempersilahkan kita untuk bisa ke sini, mampir di sini. Ya, mungkin kita sedikit wawancara dengan Bro Agung nanti juga ya. Siap. Ya. Gimana nih Bro Agung? Ini hari ini gimana Wah, nih? ini hari ini luar biasa ya. Perjalanan dari, mungkin saya ucapkan salam selamat siang dulu ya sama rekan-rekan semua. Sapa Nusantara. Salam, saya Agung bersama owner daripada glamping ya, beach camp ya. Beach camp di mana wisata, bagian dari wisata bahwa beach camp ini memberikan edukasi positif terhadap di dunia pendidikan, kemudian kalau di sisi pariwisata mungkin bisa dinikmati oleh masyarakat umum pada umumnya ya. Jadi semua bisa menikmati base camp ini. Nah di sini saya mau minta ya ngobrol-ngobrol sedikit dengan Pak Nyoman ya. Pak Nyoman. Ngobrol santai. Pak Nyoman, apa sih yang membuat Pak Nyoman itu sehingga bisa membangun base camp ini Pak Nyoman? Terutama ya mungkin apakah ada inspirasi dari awal atau motivasi dari orang, dari siapa atau teman atau sahabat sehingga bisa mendirikan sebuah base camp ini yang ada di Lombok. Gitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Nyoman. Swastiastu, Pak Agung sama Pak Ketut. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi awalnya tiang membuka beach camp niki karena tiang melihat keseharian anak tiang itu, anak-anak mangkin itu bermain game. Bermain game. Jadi banyak dihabiskan dia untuk HP lah. HP. Di sana tiang berpikir bagaimana mengedukasi anak itu, sehingga anak nike
agak sedikit melupakan dulu permainan game Iya, itu, iya. gitu. Dan lama-lama dia akan ini terlupa gitu Pak. Nah, jadi Tiang berpikir ke sana di awal dari cikal bakal nike, terus yang kedua anak Tiang mengajak Tiang camping di rumah Pak. Camping di rumah, akhirnya Tiang juga rasa rindu untuk camping juga. Karena kan udah 23 tahun tidak pernah kemah. Zaman SMA gitu. Nah, ya Tiang survei lah beberapa titik. Ya. Ada Bedugul, Kintamani, ke Sembalun. Oh, Bali Lombok ya. Bali Lombok. Akhirnya Tiang fokuskan karena niki ada lokasi, ya udah kita buka wisata alam. Wisata alam. Karena kondisi nike kan pandemi nike mengurangi dia Pak ke hotel, ke dan sebagainya. Dia lebih cenderung ke ini. Orientasinya keluar lah ya, alam ya. Makanya dari sana dia juga akan kembangkan untuk edukasi anak. Nah, edukasi anak nike ya minimal dia akan menanam di sini tanaman rempah-rempah lah Pak. Tanaman rempah untuk anak, dia tahu oh ini jahe, ini sen. Iya. Ada edukasi yang kita buka di sini. Dan nikah sejarah yang membuka Bitcamp. Hanya yang kembangkan di sini. Jadi Pak Nyoman ini memberikan peluang ya untuk pengetahuan satu sisi dari pendidikan juga ya. Jadi tadi sempat disampaikan zaman sekarang ini zaman milenial juga ya, artinya anak-anak sudah sangat dekat sekali dengan teknologi gadget ya, gadget, handphone, sehingga tidak lepas matanya dari gadget. Jadi dengan peluang adanya wisata alam ini lebih mendekatkan anak-anak ke alam. Ya istilahnya Bapak Nyoman ini memberikan peluang kepada masyarakat umumnya agar bisa menikmati alam, bisa camping di sini juga, kemudian menikmati tumbuhan yang ada di sini seperti tadi disampaikan rempah-rempah, tanaman rempah. Ya, mungkin itu bisa teredukasi atau ilmunya bisa diambil melalui Bitcamp ini Bitcamp ini. Ya itu sih pengetahuan atau ajakan dari Pak Nyoman ya selaku owner di sini ya. Kemudian Pak Nyoman satu lagi nih dari sisi pariwisatanya ini harapannya Pak Nyoman ke depan ketika Bitcamp ini ya bisa terrealisasi berjalan lancar, tentunya harapan masyarakat umum di sini bisa menikmati ya, mungkin dari sisi apa namanya, ini kan dunia pariwisata, pasti orang yang akan berpariwisata itu apakah dari untuk keluarga kah atau pendidikan kah atau perusahaan juga bisa di sini. Nah harapannya Bapak seperti itu membuka peluang usaha di sini itu seperti apa gitu, mungkin bisa dijelaskan. Silahkan. Harapan Tiang khususnya di Lombok Barat ini Pak, kedepannya sektor pariwisata ini akan berkembang pesat Pak. Jadi Bitcamp inilah secara pribadi harapan Tiang di Bitcamp ini kita sama-sama mengedukasi untuk anak-anak pariwisata di sini bisa berkembang dengan baik. Jadi memang pariwisata ini harus didukung juga dengan lingkungan ini. Lingkungan ini. Gitu. Jadi harapan kedepannya ya khusus Lombok Barat ini bisa berkembang pariwisata. Makanya kalau dia melihat di Lombok Barat ini karena di sini banyak gili Pak. Gili. Jadi Lombok Barat ini harusnya kalau dia melihat secara pribadi dia harus membuat wisata air Pak. Wisata air ya. Dia akan berkembang ya, membuat wisata air. Jadi ya tentunya ya kalau kita berbicara mencari investor terkadang polanya harus dibalik Pak. Investor niko kita harus siapkan lahan, kita siapkan perizinan, baru investor itu akan menarik.
Nah, wisata air yang tiang lihat di sini secara pribadi ya sejenis kayak Ancol lah. Waterpark ya, Waterparknya. waterboom. Dia bisa mandi ke laut. Gitu. Hmm. Jadi di sini lengkap Pak. Ada laut, ada darat, ada bukit. Ada bukit. Ya. Luar biasa Sekotong ini. Luar biasa dia lengkap sekali. ya. Kalau di Bali kan pantai-pantai saja dia. Bukitnya jauh gitu. Nah, jadi semoga lah bisa berkembang pariwisata di Lombok Barat. Oh ya. Berarti harapannya Pak Nyoman ini untuk destinasi pariwisata khususnya di Sekotong Lombok Barat ini harus ada wisata air ya. Salah satunya tadi waterpark atau waterboom yang ada di Sekotong ini, yaitu memancing untuk bisa berkembang ya, sehingga pariwisata khususnya di Sekotong ini bisa lebih maju lagi ya. Salah satunya ya itu sebuah pancingan ya mungkin ya, pancingan ya istilahnya. Kalau bukan dari kita yang membuka atau memberikan peluang ke orang lain dari satu dengan yang lain, sehingga pasti akan bisa berkembang. Kalau tidak seperti itu, bahkan desa atau kabupaten ini akan tetap monoton ya. Betul. Ya bagus edukasi tersebut ya, sehingga mudah-mudahan nih pemerintah setempat khususnya di Lombok Barat dari semua lini, dari pemerintah, kemudian dari lingkungan di sini juga, dari desa mensupport pariwisata yang ada di Sekotong ini khususnya bisa berkembang dan dapat dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Iya, itu saja sih. Mungkin dari saya Pak. Dari Pak Nyoman. Jadi posisi ini kan di Sekotong Barat. Konsep untuk sementara kedepannya ini apakah bertambah lagi campingnya, terus konsepnya itu apakah bisa orang lain membawa tenda sendiri atau bagaimana mungkin. Jadi seperti apa kedepannya ini nanti Pak? Jadi kalau konsep beach camp ini camping dan glamping Pak. Camping dan glamping ya. Nah, ini pengertiannya apa ini? Kalau glamping itu singkatan dari glamour camping fasilitas kita siapkan. Glamour camping itu fasilitas disiapkan ada tempat tidur, ada kipas angin, meja rias dan sebagainya. Jadi glamping ini totalnya nanti akan terbangun 10 Pak. 10 ya. Ya, 10 glamping ya. Gitu. Nanti kalau camping kita bisa menyiapkan camping dari beach camp. Yang kedua dia bisa membawa ke tenda sendiri Pak. Boleh ya. Bawa tenda sendiri bisa. Kita nika arah ininya konsepnya niki. Nah, selain itu nanti mungkin kita pengembangan ada trekkingnya di atas nika, dia bisa pagi jalan-jalan, lihat sunset, lihat sunrise, gitu kan Pak. Dan trekking di sana ada apa saja di sana Pak? Mungkin yang bisa paling bisa lihat beberapa gili, beberapa wisata yang ada di sebelahnya kelihatan sebelahnya dia. Dan sunsetnya kelihatan dari atas nika gitu. Luasnya ini berapa Pak? Totalnya ini sekitar 1,5 hektar Pak. 1,5 hektar ya. Sampai atas ya, Pak. Sampai nanti teman-teman itu bisa menikmati sunrise maupun sunsetnya ya. Nah, nanti Pak, mohon maaf untuk posisi nanti tempat campingnya sendiri nih, misalnya ini rekan-rekan dari Mataram, Bali, Jawa kan ingin camping nih, mereka bawa camping sendiri, tenda sendiri. Posisinya di sebelah mana kira-kira Pak? Untuk camping di belakang nanti Pak. Di belakang. Ya di belakang di pembatas belakang itu. Atau sementara di luar bisa. Area berarti maksudnya. Enggak niki di dalam area. Di dalam area. Di bata nih ke bata merah nih. Kalau kelompok dia Pak, kalau rame di sana. Dan tapi kalau beberapa tenda itu bisa Pak di depan-depan. Sini bisa, di belakang bisa gitu. Ya, sementara tempatnya untuk camping kita belum tentukan di mana. Kalau dia rame-rame ya di belakang Pak. Di belakang. Bisa menampung kira-kira 100 orang bisa ya? Dia. Bisa ya. Bisa.
buat per grup misalkan per Ya, grup di belakang nanti kalau camping. suka hobi adventure Ya. nih kira-kira nih ya bisa lah kan gitu. Buat teman-teman di Lombok nih yang ingin adventure nih, tempatnya baru nih, tempatnya Pak Nyoman. Bisa datang ke sini langsung dengan ownernya, nanti kita berikan nomor HP-nya di sana nanti ya. Terus harapan lain Pak kira-kira Pak kita untuk base campnya Bapak ini kira-kira harapannya ayolah kita sebagai pengusaha muda, ayo kita bangkit, kita kembangkan pariwisata khususnya Lombok Tengah, Lombok Barat Pak. Ya, oke. Kita sama-sama untuk mengembangkan pariwisata, karena investor pun tidak bisa dia mengembangkan sendiri Pak. Kita harus bisa bersama-sama bergandengan tangan untuk mengembangkan pariwisata Lombok Barat. Baik. Jadi bersama-sama ya untuk para rekan-rekan pengusaha nih, pengusaha muda yang punya pemikiran yang ya mari kita berikan ide-ide yang brilian lah. Katanya Pak Nyoman bilang harus punya impian dulu, yang sekarang kita diwujudkan oleh Pak Nyoman ini. Ya, jadi saya tadi sempat saya dengar cerita nih Bapak, ketika Bapak sebelum membeli lokasi ini, membangun, Bapak punya impian. Ceritanya seperti apa Pak? Ini yang perlu kita dengar, ini seperti apa. Jadi seorang Pak Nyoman ini luar biasa pemikirannya, dari dia punya tekad juga yang kuat. Nah ini yang perlu kita dengar. Gimana Pak? Jadi Tiang banyak belajar namanya autosugesti positive thinking Pak. Nah, menanamkan pikiran bawah sadar untuk berpikir positif. Wah ini luar biasa. Jadi autosugesti positive thinking, begitu kita berpikir positif, dia akan menarik hal-hal yang positif. Nah, itu dasarnya dulu. Wah, menarik nih. Makanya Tiang bilang bisnis, hidup, ya itu harus ada tujuan, harus ada impian, harus ada cita-cita. Oke. Nah harus dikombinasi dengan nanti mengimajinasikan. Kalau mengimajinasikan tanpa ada tujuan itu menghayal. Menghayal. Contoh Tiang mengimajinasikan Bitcamp. Titiknya sudah jelas Bitcamp. Bitcamp uang mengalir untuk saya saat ini. Imajinasikan ya. Terus dilatih. Nah, setelah itu terkadang yang mengimajinasikan tubuh saya sehat. Harus sehat ya. Pikiran saya sehat. Pikiran sehat juga. Itu perlu Pak. Tujuannya dulu. Nah, makanya di sana Tiang banyak belajar. Perlu diasah Pak, mengimajinasikan. Perlu diasah. Tujuannya apa, bisnisnya jelas. Nah itu yang pertama. Yang kedua, hidup itu juga harus ada, selain tujuan, harus ada target Pak. Target ya Pak ya? Target ya. Sama dengan Tiang membuat Bitcamp dengan adanya 10 glamping nih. Dengan biaya sekian, targetnya BEP-nya kapan ya? 4 tahun Pak. Itu targetnya. Jadi kita termotivasi Pak. Nah, di sana pengalaman Tiang, makanya ya kita sama-sama lah di sini. Tiang juga banyak belajar, apalagi di dunia pariwisata niki baru Pak. Tiang ingin sama-sama, ayo kita kembangkan Lombok Barat. Kita sama-sama untuk mengembangkan pariwisata. Ada edukasi untuk anak. Iya, betul. Ya. Itu yang terpenting, edukasi untuk anak ya. Ini yang salah satu idenya Pak Nyoman yang luar biasa untuk anak-anak, apapun malah tadi saya dengar dikasih free untuk tempat ini ya. Kita siap. Ayo kita di sini kita kasih free untuk anak-anak mengedukasi. Ya, luar biasa. Mungkin bisa disampaikan yang free apanya itu Pak Nyoman. Tempat kita bisa pakai kasih free Pak. Dia mau bawa tenda sendiri silakan. Kita gratiskan ya. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Jadi teman-teman bisa camping di sini ya, camping di sini tanpa biaya, cuman untuk biaya konsumsi apalah untuk mencapai di lokasi ini di luar daripada free tadi. Jadi mau camping di sini jadi bisa
gratis atau Gratis. free ya. Ya, Wah, yang luar biasa. Gimana Pak Agung? Wah, ini saya senang ya ngobrol sama Pak Nyoman ini. Satu, saya dapat pengetahuan. Kemudian yang kedua, termotivasi. Motivasi. Saya sebagai Generasi masih muda. generasi muda, Sama-sama. jadi terpancing ingin juga berkolaborasi Ya. dengan owner yang sudah memiliki punya cita-cita Ya. tersendiri dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga sekarang sudah tercapai Terwujud, ya. tercapai Terwujud. dia. Betul. Sukses untuk Sukses Pak Pak Nyoman. Nyoman. Siap, dengan sukses selalu usahanya. Bitcamp. Ya, Tetap semangat, sukses semangat, selalu. ya. Oke, sekian Ya. kali ini wawancara kita ya, ngobrol santai kita Ya. dengan Pak Nyoman, dengan Pak Agung. Ya, Ya, semoga Jawa Barat ini khususnya di Sekotong. Sekotong Barat Beach Camp ya. Nah, Beach Camp ini kedepannya bisa maju, bisa sukses, anak-anak bisa belajar di sini, edukasi di sini, luar biasa. Oke, sekian dulu semua.